Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seluruh tubuh Shi Hao tegang. Dia merasa sulit untuk bersantai. Dia berpikir bahwa dia memiliki kendali atas kemajuan jalannya sendiri, bahwa dia tidak perlu berkompromi dengan sekte besar asing dan dapat membimbing nasibnya sendiri. Namun, sekarang, dia menyadari bahwa ketika berhadapan dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, tidak peduli seberapa menakjubkan bakatnya atau apakah dia adalah kaisar manusia. Satu jari dari raksasa ini bisa menghancurkannya menjadi abu. Aku ingin melampaui. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Nada bicaranya sangat mantap, dan suaranya juga kuat. Pria tua dengan rambut acak-acakan dari sebelumnya adalah satu hal, tetapi wanita tua itu dengan jelas memperlakukan tempat ini seperti ladang obat. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia tidak menemukan bahan obat yang cocok. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh tubuh Shi Hao menjadi dingin. Nasibnya ada di tangan orang lain. Tanah terbatas negara batu yang mulia, istana kekaisaran suatu negara dipandang rendah begitu saja, diperlakukan tidak berbeda dari ladang obat. Dia benar-benar diabaikan, karena dia belum mencapai ranah ahli tertinggi. Akibatnya, dia aman dan sehat karena pihak lain tidak peduli padanya. Alasan ini agak konyol. Dia hanya bisa lolos karena dia tidak cukup kuat, dan karena itu diabaikan. Ini bukan hanya jenis ejekan, tetapi juga jenis lelucon yang menyedihkan. Brengsek! Akhirnya, Shi Hao meludahkan. Dia tidak akan menjadi sedih bahkan sampai akhir, karena dia masih muda. Masih ada waktu baginya untuk memperbaiki diri. Cepat atau lambat, aku akan menembus alam yang lebih tinggi. Shi Hao menyuarakan pikirannya. Antara langit dan bumi, cahaya petir akan melesat melintasi langit dari waktu ke waktu, menindas dunia ini. Ini adalah cahaya dari bencana besar, efek dari individu yang sangat kuat yang bertarung dalam pertempuran besar. Dinding kerajaan hancur, dan wilayah gurun dipandang rendah. Sayang sekali aku hanya bisa tinggal di sini sekarang. Bahkan tidak bisa menonton drama itu lagi. Shi Hao berkata pelan dengan cara mengejek diri sendiri. Pagoda kecil itu pergi, jadi tidak ada yang mengaktifkan altar leluhur lagi. Cermin itu sangat buram, dan tidak mungkin menemukan situasi yang jauh. Tidak diketahui tahap apa yang telah dicapai oleh pertempuran itu. Di ujung wilayah gurun, wanita tua itu membawa keranjang obatnya. Dia mengenakan pakaian wanita sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah dia adalah wanita petani tua. Namun, metode dan kekuatannya sama-sama menakutkan. Dengan sentuhan ringan, dinding antar wilayah pecah, dan dia dengan mulus melanjutkan ke wilayah lain. Hari itu seperti pembukaan kembali langit dan bumi untuk wilayah gurun. Raksasa di alam yang lebih tinggi sedang bertempur dalam pertempuran besar, merendam gunung dan sungai dengan darah mereka. Niat pembantaian mereka mengguncang masa lalu dan sekarang. Belum pernah ada pertempuran yang begitu sengit dan pahit. Untuk 7 wilayah lainnya, ini adalah bencana besar yang tertunda. Bukan hanya wanita tua yang mengambil tindakan. Ada orang lain yang datang ke alam manusia untuk memetik obat-obatan hebat. Mereka akan menangkap semuanya dalam satu sapuan dan membawa semuanya pergi. Bagi para ahli dan dewa tertinggi, ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Shi Hao tidak secara pribadi menyaksikan ini, tetapi dia bisa membayangkan dengan baik apa yang sedang terjadi, karena dia secara pribadi telah melihat perubahan yang terjadi di wilayah gurun. Ah tidak! Seekor naga Qiu berteriak. Namun, itu masih tidak bisa lepas dari nasibnya. Itu meraung dengan marah ke arah langit,
Cahaya hijau dingin menutupi tubuhnya saat memanjang sangat jauh sebelum melayang ke langit untuk melarikan diri dari wilayah ini. Namun, itu semua benar-benar sia-sia. Sebuah tangan besar yang kasar terulur. Tidak peduli berapa ribu kemampuan ilahi dan puluhan ribu teknik yang digunakannya, itu tidak bisa lepas. Saat dua jari mendekat, itu seperti menangkap seekor loaf. Ih, betapa beruntungnya! Ini sebenarnya adalah keturunan naga sejati dengan garis keturunan yang tidak biasa. Di alam yang lebih tinggi, tidak mudah untuk memburu dan membunuh mereka karena lembah naga mungkin menyimpan dendam. Makhluk wanita petani tua itu menyeringai saat dia melihat naga Qiu. Dengan anggukan, dia berkata, "Aku akan membawanya kembali dan membesarkannya sebentar sampai darah naganya stabil. Ketika mencapai keilahian, saya kemudian dapat membuat tungku obat yang besar." Di wilayah lain, seorang Taois sedang bepergian. Penampilannya biasa saja, dan temperamennya tampak agak rendah hati. Namun, kadang-kadang, kulitnya akan mengeluarkan kilau emas ungu. Dia memiliki 6 lengan. Di tangannya ada pengocok ekor kuda, dan di punggungnya ada labu besar. Dia pun mengambil tindakan. Setelah dia menunjukkan dengan tangannya, kemegahan yang jelas melintas. Di depannya, gunung-gunung runtuh dan bumi yang besar terbelah. Banyak puncak gunung berubah menjadi abu. Hanya satu gunung raksasa yang tertinggal, tetapi akhirnya terbelah juga. Di dalam perut gunung, seekor ular perak besar yang panjangnya beberapa puluh ribu sang meringkuk di sekitar tempat itu, mendesis keluar. Itu sangat gugup dan gemetar tanpa henti. Tidak buruk, dia akan menembus alam makhluk tertinggi. Saya baru saja kehilangan beberapa empedu ular perak. Anda harus bergegas dan memajukan kultivasi Anda. Di belakangnya, labu besar melepaskan cahaya ungu, mengumpulkan ular perak itu pergi. Beberapa puluh ribu li jauhnya, di dalam jurang, ada binatang bermata emas bermata biru. Sisik yang menutupi tubuhnya yang berbentuk seperti kilin berkedip-kedip dengan cahaya. Itu langsung masuk ke tanah untuk melarikan diri menuju inti bumi. Saya kehilangan beberapa makhluk spiritual di kolam dekat gerbang gunung. Hitung diri Anda beruntung. Memilikimu di sana bukanlah pilihan yang terlalu buruk. Taois mengambil satu langkah, dan dia sudah mencapai tempat ini. Kemudian, labu besar melepaskan helai demi helai energi keberuntungan, mengisap binatang bermata biru tingkat tertinggi di dalam. Bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat, melainkan karena Taois dan wanita tua itu terlalu menakutkan. Mereka adalah beberapa individu paling kuat dari alam yang lebih tinggi sejak langit dan bumi diciptakan. Mereka dikenal sebagai raksasa abadi. Hari itu, para ahli dari setiap wilayah terguncang, karena mereka memperhatikan bahwa terlepas dari jenis kemampuan ilahi apa yang mereka tunjukkan atau jenis harta apa yang mereka gunakan untuk membela diri, mereka semua sama sekali tidak berguna. Di depan jenis makhluk tertinggi itu, semua perjuangan menyedihkan dan menggelikan. Mereka tidak sedikit pun efektif. Semua wilayah berada dalam kekacauan. Para ahli tertinggi yang melarikan diri dari wilayah gurun sebelumnya semuanya meratap. Masih terlalu sulit untuk lolos dari bencana ini pada akhirnya. Mereka akhirnya menderita seperti makhluk lain di 7 wilayah ini. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Meskipun ada bencana besar di zaman kuno, mereka tidak pernah selengkap ini. Mereka mencoba menangkap semua makhluk ilahi, tidak meninggalkan satu pun di belakang. Seseorang meraung marah, merasa sangat sedih. Di kejauhan, seberkas cahaya yang sangat besar mengalir ke langit. Tubuh yang diproyeksikan memenuhi langit, luas dan tak terduga, ilahi dan tanpa cacat. Ini adalah dewa tertinggi. Sayangnya, tidak peduli seberapa marahnya itu meraung, seberapa kuat artefak ilahi di tangannya, atau betapa hebatnya kekuatan ilahi yang mengguncang dunia dan pancaran ilahi tanpa akhir yang dia lepaskan,
itu tidak dapat mengubah apapun. Sebuah tangan besar meraih ke bawah dan langsung menangkapnya, menempatkannya ke dalam artefak magis. Untuk apa kau membuat begitu banyak suara? Akan membuatmu menjadi obat nanti. Kata-kata ini membuat individu yang kuat di dunia ini jatuh ke dalam keputusasaan. Bagaimana mereka harus melawan? Bahkan keberadaan ilahi tidak cukup dan langsung dibawa pergi. Itu bahkan lebih tanpa harapan bagi mereka. Saat bencana besar turun, individu-individu yang kuat dari setiap wilayah berada dalam situasi putus asa. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, namun hari ini, mereka menjadi anjing liar yang bergegas untuk hidup mereka. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Banyak makhluk berteriak dalam kesedihan, menyuarakan kemarahan mereka terhadap surga. Tidak ada cara untuk menghindari bencana ini, mereka benar-benar dalam situasi tak berdaya. Itu, makhluk tertinggi. Ekspresi seseorang berubah, merasa bahwa Daoist itu familiar. Di dalam 8 wilayah, ada beberapa kuil Tao yang hancur yang tersisa dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Orang yang disucikan di dalam diri mereka adalah Taois itu. Sosok seperti itu benar-benar muncul di alam bawah? Ini membuat semua orang terdiam. Mereka semua merasakan ketakutan yang mendalam. Berdasarkan penalaran normal, itu turun bertahun-tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi item sejarah, hancur dalam aliran waktu yang tak ada habisnya. Siapa yang mengira dia akan muncul kembali di dunia ini? Di dalam wilayah misterius, wanita tua itu muncul di depan gunung abadi sambil membawa keranjang obat. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, menunjukkan penampilan yang agak baik hati saat dia berkata pada dirinya sendiri, sungguh ladang obat yang luas. Namun, tempat ini memiliki master. Itu adalah warisan orang itu. Gunung itu tinggi, curam, dan megah. Energi ungu mengalir ke surga. Tempat ini tampak seperti sarang naga, dengan segudang gunung membentuk akar leluhurnya. Memilih beberapa selama kekacauan seharusnya tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Wanita tua itu tertawa, dan dengan mengangkat tangannya, pemboros yang jelas tersebar ke gunung abadi. Segera, simbol menutupi tempat ini dengan rapat, dan kekuatan formasi meluap ke langit. Kekuatan mengamuk ini pasti cukup untuk membunuh para ahli dan dewa tertinggi. Siapa yang menyerang? Ini adalah gunung abadi, warisan abadi dari alam yang lebih tinggi. Seseorang berteriak keras dengan suara gemetar yang penuh ketakutan. Itu karena pada saat ini, gelombang kekuatan yang luar biasa mengelilingi dan menekan tempat ini, membuat hati orang-orang di sini bergetar. Lagi pula, saat ini, berita tentang kekacauan 8 wilayah telah lama menyebar ke seluruh dunia. Itu secara alami menciptakan suasana yang mengkhawatirkan. Hong! Di lokasi strategis Gunung Abadi, beberapa gua kuno meledak, dan para ahli yang terisolasi di dalamnya diambil secara paksa, tubuh mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang tak ada habisnya. Mereka berjuang tanpa henti, tetapi pada akhirnya, mereka masih bukan tandingan. Bahkan dengan kehebatan mereka yang luar biasa dan lolongan marah mereka, itu tidak mengubah apapun. Mereka masih memasuki keranjang obat wanita tua itu. Angin jahat meraung di udara, energi ungu melonjak, dan sungai bintang mengalir. Semua jenis pemandangan yang tidak biasa muncul. Ketika semuanya tenang, sosok tingkat yang lebih tinggi dari gunung abadi semua menjadi pucat. Beberapa tokoh tingkat leluhur lama telah menghilang, dan tempat isolasi mereka telah runtuh, berubah menjadi kehancuran. Ini pasti akan dilaporkan ke alam yang lebih tinggi. Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun di gunung abadi kita? Ini bukan satu-satunya tempat. Warisan abadi lainnya juga menemui kemalangan. Di sekte barat, gunung-gunung spiritual menolak satu demi satu. Untaian energi Buddha terbang di udara,
memandikan semua area dalam kecemerlangannya dengan cara yang menguntungkan dan damai. Aliran emas mengalir, dan obat-obatan kuno berusia puluhan ribu tahun melepaskan aromanya. Energi keberuntungan meringkuk di sekitar pegunungan. Binatang suci berkeliaran, dan rusa 5 warna merumput di rumput spiritual. Burung-burung yang baik terbang di udara di atas tanah yang dipenuhi anggrek. Cahaya berwarna cerah melonjak, membuat tempat ini terlihat seperti tanah suci yang abadi. Sekte Barat, tempat yang bagus. Tempat ini jauh lebih baik daripada kuil kuno Taois yang compang-camping ini. Taois telah tiba di tempat ini. Itu melepaskan tawa dingin, jelas membawa gelombang kebencian dan kemarahan. Ci! Dengan gelombang pengocok ekor kuda, 3.000 helai perak terbang keluar, membentuk aliran perak yang memasuki bagian dari gunung spiritual. Beberapa ahli tertinggi segera tersapu dan dilemparkan ke dalam labu. Siapa yang berani melanggar tanah suciku? Seseorang berteriak keras. Cahaya Buddha melonjak, dan semua formasi besar diaktifkan. Wu, ada barang bagus di kolam suci itu. Tidak buruk. Taois tua itu berkata dengan suara rendah. Ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ungu berputar-putar. Itu sangat menakutkan. Dia mengulurkan tangan besar yang memasuki formasi ilahi. Itu memasuki kuil Buddha yang paling megah dan megah. Energi Taois berputar-putar, dan tidak ada yang tidak bisa ditembusnya saat maju tanpa hambatan. Di dalam kolam ilahi di dalam aula besar, cairan emas mengalir, melepaskan aroma yang luar biasa. Cahaya Buddha berputar-putar juga. Dia langsung meraih teratai ilahi yang langka dan berharga dari dalam yang melepaskan pancaran tak berujung. Tetap di tanganmu. Seseorang berteriak keras. Pada saat yang sama, gambar ilahi yang ditahbiskan di aula istana ini bergemuruh, mengeluarkan suara yang luar biasa. Itu membentuk tubuh yang diproyeksikan abadi, mengatakan, Daois, Anda telah melampaui batas Anda. Hong! Suara itu mengguncang seluruh dunia. Cahaya tak berujung mengalir ke langit dari dalam sekte barat. Warisan saya di alam bawah pada awalnya makmur, tetapi Anda semua berkomplot melawannya, meninggalkannya dalam reruntuhan. Hari ini, saya datang untuk menyampaikan karma. Dalam cahaya tak berujung, Daois itu mencibir. Labu besar di belakangnya terbang keluar dan melepaskan kekuatan hisap ganas menuju pegunungan spiritual sekte barat. Banyak ladang obat, benda suci, dan hal-hal lain terbang di dalamnya. Kekuatan warisan, perjuangan seorang murid, ini semua adalah hal-hal sementara yang diperoleh dari menang atau kalah. Mengapa Anda harus pergi sejauh ini untuk secara pribadi datang ke sini? Itu di bawah martabatmu. Gambar ilahi mengeluarkan suara yang bahkan lebih kuat dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Pada akhirnya, tubuh emas 6 sang muncul dan melangkah maju untuk menghadapi Taois. Kekuatannya luar biasa dan menghancurkan dunia. Sejak kamu datang, mari kita bandingkan kemampuan kita. Taois itu berbicara. Tubuh emas yang 6 tidak mengatakan apa-apa. Dengan mengangkat tangannya, sebuah jembatan emas muncul yang melampaui langit. Dia memberi Daois isyarat mengundang. Cahaya warna-warni berkedip, dan keduanya naik ke jembatan yang mengarah langsung ke luar wilayah itu. Mereka akan melakukan pertempuran besar di sana. Jelas bahwa pertempuran antara keberadaan di level mereka akan melenyapkan dunia dan menyebabkan bintang-bintang di langit berjatuhan. Yang memiliki tubuh emas yang 6 tidak ingin tanah suci di bawahnya dihancurkan. Dunia ini dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Sementara pemimpin sekte abadi bertempur, Shi Hao berdiri di platform tinggi di dalam istana kekaisaran, diam-diam menunggu pertempuran besar berakhir. Dia tahu bahwa efek dari pertempuran ini akan mempengaruhi struktur alam yang lebih tinggi, dan bahkan akan lebih mempengaruhi masa depan 8 wilayah. Akhirnya akan berakhir, setelah bertarung sepanjang malam,
fajar muncul dari timur. Seutas cahaya melesat, dan aura yang menindas antara langit dan bumi memudar. Dia tahu bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.